Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Anak soleh siap insyaallah. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali di pelajaran tematik. Kita sudah masuk subtema kedua di tema 3D, ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, kita buka sekarang bareng-bareng buku tematiknya ya. Kemudian siapkan alat tulisnya, buku tulisnya juga untuk mencatat poin-poin pentingnya. Kita masuk ke subtema kedua, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Kita pergi ke sekolah untuk apa? Belajar. Ya, betul. Di sekolah kita tidak hanya belajar, ya. Di sekolah kita dapat bermain dan bertemu dengan banyak teman. Siswa adalah warga sekolah. Selain siswa, ada warga sekolah juga yang lain, yaitu kepala sekolah, guru, petugas administrasi, pedagang di kantin, dan petugas kebersihan. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Sebagai siswa, kewajiban kita antara lain yaitu yang pertama, datang tepat waktu, kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan sekolah, ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan, yang keempat, belajar dengan tekun, yang kelima, dan menghormati warga sekolah lainnya. Contoh hak yang dimiliki siswa antara lain, yang satu, mendapatkan ilmu pengetahuan dan suasana belajar yang tertib dan nyaman di sekolah. Ya, kita pasti sudah tahu ya arti dari kewajiban dan hak. Kita sudah pernah membahas sebelumnya. Nah, bagaimana ya dengan kalian? Apakah kalian sebagai warga sekolah sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, ya, dan juga memperoleh hak dengan baik? Nanti ketika kita sudah masuk sekolah, ceritakan ya. Oke, kita lanjut lagi. Amatilah gambar berikut ini. Ya, ada gambar A dan B. Manakah masalah apa yang dapat kamu temukan pada gambar A dan B? Tuliskan saranmu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita lihat di sini ada gambar yang pertama. Nampaknya rapi, ya, tersusun dengan baik, ya. Anak-anaknya pun memakai atribut, ya, dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, lihat coba di gambar B. Oh, ada satu nih di gambar yang A tidak pakai dasi, ya, dan juga tidak pakai topi, ya, ada beberapa. Kemudian yang gambar B itu barisnya tidak benar, ya, tidak beraturan. Nah, walaupun mereka atributnya lengkap. Nah, coba tuliskan saranmu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika upacara bendera ada siswa laki-laki 15 orang. Nah, dapatkah kamu menghitung berapa kira-kira banyak siswa perempuan di kelasnya Nina? Nah, selain sebagai penjumlahan, suatu bilangan juga dapat dituliskan sebagai selisih atau hasil pengurangan dua bilangan lain. Untuk menuliskan bentuk pengurangan tersebut, ingatlah lawan pengurangan, yaitu penjumlahan. Nah, ketika di sekolah, ya, kita hendaknya dengan senang hati, ya, dalam berangkat ke sekolah dan menerima pelajaran di sekolah. Juga ketika kita sekolah itu kita biasakan untuk disiplin. Contohnya datang tepat waktu, memakai pakaian dan atribut yang lengkap, rapi, ya. Nah, karena kita menyadari bahwa kita sebagai seorang pelajar, ya. Nah, jadi membiasakan diri kita untuk bersikap disiplin itu supaya agar suasana belajar menjadi nyaman, ya. Aturan di sekolah lainnya yaitu siswa wajib mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Nah, kenakan seragam sesuai aturan di sekolahmu.
Coba kita lihat dua gambar berikut ini. Ustaz mau tanya, ya. Coba Almer jawab ya. Siswa manakah yang memenuhi kewajibannya menggunakan seragam yang lengkap dan rapi? Oke. Yang kedua Ustaz mau nanya ke Wibi. Siswa manakah yang belum mengenakan seragam dengan rapi? Yang ketiga, saya pengen tanya Hanif, bagaimanakah aturan mengenakan seragam di sekolahmu? Ya, tuliskan ya di bukumu. Kita lihat di sini ya. Ada dua gambar anak-anak yang memakai pakaian seragam sekolah. Tapi yang satu nih, ya, lihat di sini apa yang masalahnya, yaitu di dasinya kurang lengkap. Nah, kemudian apalagi nak? Ya, iya betul. Ya mungkin ini ya, rambutnya sudah melebihi kuping ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, yang ketiga, bajunya sampai keluar garis dari celana, harusnya kan dimasukin ke celana ya. Kemudian, nah betul, yaitu di kaos kaki. Dia hanya pakai sepatu ya. Aturannya kan pakai kaos kaki dulu, baru pakai sepatunya. Baik. Perhatikan percakapan ibu guru dan Dodi berikut ini di halaman 34 dan 35. Ibu guru, masuklah Dodi. Dodi, terima kasih ibu guru. Ibu guru, mengapa kamu terlambat Dodi? Dodi, maaf bu, saya bangun kesiangan. Tadi malam saya tidur terlalu larut. Ibu guru, mengapa kamu tidur terlalu larut Dodi? Dodi, saya terlalu asyik membaca buku kesukaan saya bu. Ibu guru, Dodi, membaca buku itu baik sekali. Namun jangan sampai lupa waktu. Membaca buku sebaiknya tidak mengganggu waktu istirahatmu. Tidurlah sebelum larut supaya esok paginya kamu tidak bangun kesiangan ya. Membaca buku dapat dilanjutkan nanti saat istirahat sekolah atau nanti sepulang sekolah. Dodi, baik bu, saya janji tidak akan tidur larut lagi. Ibu guru, nah, sekarang duduklah dan siapkan pelajaran hari ini. Dodi, baik ibu. Apa permasalahannya pada percakapan antara Dodi dan ibu guru? Nah, apakah ada kalimat saran di situ tadi yang Ustaz sudah bacakan? Apakah ada kalimat saran? Kita ingat-ingat kembali ya, kalimat saran itu ya biasanya nih di depannya ada kalimat sebaiknya, seharusnya, apalagi agar, kemudian apalagi hendaknya ya. Coba kalian gariskan kalimat saran yang ada di percakapan tersebut. Kalimat saran yaitu kalimat yang berisi pendapat ya, tentunya pendapat yang baik untuk dipertimbangkan. Nah, coba kalian temukan kalimat saran pada percakapan tadi. Oke, coba nanti kalian bertanya dengan teman sebelah kalian di sekolah. Jam berapa ia tidur malam? Jam berapa ia bangun pagi? Jam berapa ia berangkat ke sekolah? Pernahkah ia terlambat datang ke sekolah? Dan apa saranmu jika ia terlambat datang ke sekolah? Tuliskan saranmu. Nanti kalian coba bertanya ya kepada teman kalian saat nanti masuk ke sekolah. Nah, Dodi ya bangun kesiangan nih karena kekurangan tidur. Jadi karena tidur terlalu larut malam, Dodi kekurangan waktu tidur dan kesiangan ke sekolah. Selain bangun kesiangan, kekurangan waktu tidur juga dapat menyebabkan tubuh menjadi letih dan lesu. Nah, lemes bawaannya. Kita juga akan sulit berkonsentrasi saat belajar di sekolah. Pernahkah kamu tidur larut malam? Apa yang kamu rasakan saat bangun di pagi hari? Biasanya nih, kalau kalian tidurnya malam sekali, bangunnya kemudian di pagi-pagi itu biasanya akan pusing ya, kemudian lemes ya karena tadi kurang waktu tidur. Minimal ya jam tidur normal itu adalah 8 jam ya. Kalian sebaiknya tidur ba'da sholat isya atau
jam 9 ya. Jadi jangan terlalu larut supaya esok paginya kalian bisa beraktivitas kembali dengan ceria ya. Tentunya menunaikan sholat subuh saat waktunya ya. Jadi jangan sholat subuhnya itu lebih dari waktunya, misalkan jam 6 atau jam 7 ya. Biasakan untuk tepat pada waktunya. Baik. Nah, di sini kita lihat ada soal hitungan. Nah, di perpustakaan sekolah Deli tersisa 140 buku. Berapa kira-kira banyak buku yang mula-mula? Berapa kira-kira banyak buku yang sedang dipinjam? Nah, kita lihat di sini ya, sisa bukunya itu ada 140. Titik-titik, berapa banyak buku semula atau yang awalnya ini berapa banyak bukunya. Kemudian dikurang berapa banyak buku yang dipinjam. Hingga menghasilkan bukunya 140. Pilihlah bilangan yang lebih dari 140 ya, misalkan 200. Jadi kalimat matematikanya menjadi 200 buku semula dikurang berapa yang hasilnya sisa bukunya 140. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di bawah adalah berapa anak-anakku yang soleh? Iya, betul. Berarti dikurang 60. Sehingga sisa bukunya adalah 140. Dengan cara yang sama, kamu dapat mencari bentuk pengurangan lain dengan selisih 140 sebagai berikut. Nah, lihat di sini ya. Ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4 kemungkinan ya. Kalian bisa membuatnya ya seperti ini ya. Tidak harus misalkan dengan angka-angka yang sederhana saja, bisa seperti ini ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi itu adalah cara bentuk pengurangan ya. Nah, baik anak-anak yang soleh, pada hari ini Ustaz akan tugaskan kalian untuk mengerjakan tugas Ayo Berlatih di halaman 31 ya. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, kalian kerjakan ya di rumah ya dan usahakan dengan teliti ya karena ini ada hitung-hitungannya. Nah, ingat-ingat kembali cara menghitungnya ya. Misalkan tadi ada angka yang pertama itu misalkan kita coba lihat halaman 32. 50 dikurang berapa? Yang hasilnya 30. Ya. Cara mudahnya kalian coba di 50 dikurang 30. Maka itu hasilnya 50 dikurang 20. Ya. Maka hasilnya 30. Ya. Seperti itu saja, dibolak-balik ya. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya dalam memahami pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah asyidik dengan baik, cerdas, kreatif, mandiri.